was kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost the way a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most have thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we've left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you. Hold my hand. Children seem like they've lost their smile on their new bloody playgrounds. Oh no, how could we ignore heartbreaking crying sounds? And we're still going on like nobody really cares. And we just stop feeling all the pain because like it's a daily basic affair. Now we share the same bright sun, same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most have thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we've left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you. No matter how far I might be, I'm always gonna be your neighbor. There's only one small planet where to be, so I'm always gonna be your neighbor. We cannot hide, we can't deny that we always gonna be neighbors. Your neighbor, my neighbor, we're neighbors. So hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we've left behind. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we've left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Yang terhormat, kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Abu Aslam. Yang kami hormati seluruh keluarga besar Al-Amudi yang telah hadir di pagi hari ini, Minggu 25 Februari 2024. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita sehat, Allah telah memberikan kita rahmat. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di Gedung Balai Pemuda Surabaya menghadiri acara silaturahmi keluarga besar Al-Amudi. Salawat serta salam tak lupa pula mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di pagi hari ini mendapatkan syafaat beliau kelak tentunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, membuka rangkaian acara pagi hari ini agar semakin mendapatkan keberkahan dan acara dapat berjalan dengan lancar,
Marilah kita membukanya dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Hadirin seluruh keluarga besar Al-Mudi yang telah hadir di Gedung Balai Pemuda Surabaya, mari kita mengikuti acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Untuk itu kepada seluruh keluarga yang telah hadir, seluruh anggota keluarga, kami mohon untuk bisa mendengarkan dengan tenang dan hikmat. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ananda Abdullah Khalid Al-Amudi dan pembacaan sari tilawah akan dibacakan oleh Ananda Inas Khalid Al-As'ad. Kepada Ananda Abdullah Khalid Al-Amudi dan Inas Khalid Al-As'ad disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu." Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran di pagi hari ini akan semakin mendapatkan keberkahan dan semakin menambah kecintaan kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin, acara berikutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Ibu Kamelia Al-Amudi. Kepada Ibu Kamelia kami silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman wal Islam, kesehatan pada kita semua. Yang kedua, salawat serta salam kepada tetap tercurah kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat selaku umat dan pengikutnya. Saudara dan hadirin yang saya hormati, mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abu Aslam yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk memberikan pembelajaran kepada kita semua. Selanjutnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua keluarga besar Al-Amudi yang telah hadir di acara silaturahmi kita yang kedua ini, di mana acara sebelumnya telah dilakukan di Kota Malang. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur Anda semua rela mengeluangkan waktu untuk hadir pada hari ini yang insya Allah tercatat kurang lebih 325 peserta yang telah hadir dari 10 kota. Bahkan ada yang dari luar negeri pun hadir terus menyambung silaturahmi dari negeri Abu Dhabi, Jeddah, dan Holland. Semua acara bersama dan silaturahmi kita dapatkan terus terbina dan dilaksanakan insya Allah tiap tahun. Tak lupa kita atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kita dalam memberikan sarana dan prasarana tutur kata ataupun etika kurang pas dan kurang berkenan di hati para peserta. Kiranya cukup sekian
Sambutan dari saya, semoga acara silaturahmi ini membawa berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya temu kangen saja, tapi untuk bisa menyambung silaturahmi. Dan spesial telah dipersiapkan oleh panitia-panitia untuk bisa kita ketahui bersama bagaimana sejarah awal mula Al-Amudi sampai ada di Surabaya. Nah, ini sangat menarik. Kita belajar sejarah sedikit ya ibu-ibu ya. Vira bakal mendongeng sedikit menceritakan kisah dari keluarga besar Al-Amudi. Dan silahkan untuk bisa didengarkan ibu dan bapak seluruh anggota keluarga. Karena apa? Karena nanti akan kita berikan pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan hari ini dan Anda bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang telah disiapkan tentunya. Baik, sudah siap untuk bisa mendengarkan bagaimana sejarah keluarga besar dari Al-Amudi, Ibu? Baik, alhamdulillah. Silakan bisa menyaksikan di layar yang ada di depan ya, sejarah keluarga Al-Amudi. Suku keluarga Al-Amudi berasal dari golongan kaum Bani Taim yang merupakan bagian dari bangsa Quraisy. Kakek mereka adalah Isa bin Ahmed Al-Amudi, datang dari tanah Hijaz, wilayah negara Arab Saudi sekarang, ke Gedun di Wadi Doan Hadramut dan menetap di sana sampai dia meninggal. Bisa Anda saksikan bagaimana kota Hadramut. Di antara putra-putranya adalah Syekh Said bin Isa Al-Amudi yang terlahir di Gedun, adalah seorang ulama besar sekaligus pendiri keluarga Al-Amudi di Hadramut. Syekh Said bin Isa merupakan cucu ke-15 Khalifah Islam pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau meninggal pada tahun 1273. Syekh Said bin Isa merupakan seorang ulama yang memiliki pengaruh keagamaan yang cukup besar di wilayah Doan. Pengaruh beliau terbesar di antara ulama-ulama lain di masanya. Setelah Syekh Said meninggal, posisi tersebut diteruskan oleh putra dan cucunya dari generasi ke generasi dan berlanjut hingga era Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Amudi, orang pertama yang memperluas wilayah kekuasaan keluarga Al-Amudi di daerah Doan dengan merebut kota Al-Huraya pada tahun 1433. Nah, ini adalah peta perluasan wilayah kekuasaan. Kemudian kondisi pengaruh politik keluarga Al-Amudi terus berlanjut hingga kekuasaan beralih ke Syekh Umar bin Ahmad Al-Amudi dan kemudian dipindah tangankan ke saudaranya Syekh Utsman bin Ahmad Al-Akhir Al-Amudi. Perpindahan ini merupakan awal mula berdirinya daulat kenegaraan Al-Amudi. Bisa Anda lihat, inilah dia bendera daulat kenegaraan Al-Amudi, Masya Allah. Kemudian di bawah kepemimpinan Syekh Utsman bin Ahmad Al-Amudi, sembari Anda bisa saksikan, nanti kita akan putar video, pemerintahannya menjalin hubungan baik dengan kekuatan suku-suku lainnya yang berada di sekitar mereka. Daulat kenegaraan Al-Amudi secara resmi berdiri pada tahun 1531 dan jatuh pada tahun 1899 di masa kepemimpinan Syekh Abdul Rahman Al-Mutahhar Al-Amudi ke tangan Kesultanan Al-Khaiti. Keluarga Al-Amudi di Hadramut pada masa kini dipimpin oleh Syekh Hasan bin Husain Al-Mutahhar Al-Amudi. Di samping itu Syekh Hasan juga diangkat menjadi Syekh seluruh suku Hadramut dan berperan aktif
dalam perpolitikan di Provinsi Hadramut saat ini. Kemudian pergerakan hijrah keluarga Alamudi ke Indonesia, terutama area Jawa Timur, dimulai sekitar tahun 1890 sampai dengan tahun 1930-an. Salah satu walaiti pertama yang tiba di Jawa Timur adalah Usman bin Muhammad Bahmat yang merupakan pendiri Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya bersama Usman bin Umar Bahmat. Nah, adapun walaiti-walaiti dari keluarga Alamudi sebagai berikut, bisa Anda saksikan foto dari Usman bin Muhammad Bahmat Al-Amudi dari Surabaya yang merupakan jidi dari Ibu Jia, Ibu Maryam Bahmat. Dan di sampingnya Usman bin Umar Bahmat Al-Amudi dari Kota Malang yang merupakan abah dari Ibu Tijun Bahmat dan jidih dari Ibu Samiha, Jamal Umar, Naifa Said dan Najages Al-Amudi. Kedua jidi ini merupakan pendiri yayasan dari Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Ada Jidi Usman dan Jidi Usman bin Muhammad Bahmat Al-Amudi dari Surabaya dan juga Jidi Usman bin Umar Bahmat Al-Amudi dari Kota Malang. Berikutnya kita akan saksikan foto dari Abdurrahim Al-Amudi dari Malang yang merupakan jidi dari Mirza Al-Amudi. Di sampingnya yaitu Muhsin bin Husain bin Muhsin Al-Amudi dari Surabaya yang merupakan jidi dari Ibu Tija, Gamar, Munifa, Fauzia dan Firdaus Al-Amudi. Umar bin Abdurrahman bin Amer Al-Amudi dari Malang merupakan jidi dari Dr. Mirza Ahmad dan Ibtisam Al-Amudi. Bisa Anda saksikan fotonya. Kemudian walaiti Umar bin Musa Bamusa Al-Amudi dari Surabaya merupakan abah dari Ibu Nur, Nuning dan Aliyah Bamusa. Berikutnya Ahmad bin Abdullah Basinem Al-Amudi dari Bulu Lawang yang merupakan abah dari Ibu Anissa dan Nur Basinem. Abdullah bin Umar Bamusa Al-Amudi dari Surabaya merupakan abah dari Ibu Ci dan Lulu Bamusa. Masya Allah. Kemudian Ahmad bin Said Ba'abud Al-Amudi dari Surabaya merupakan jidi dari Haifa Ba'abud Al-Amudi dan Umar bin Abdul Qadir Buzaid Al-Amudi dari Sepanjang merupakan jidi dari Ibu Ote, Hikmah, Riza, Mida Busaid, Ibu Jia, Seha bin Mahfud dan Seha bin Mahfud. Baik, untuk berikutnya Ahmad bin Umar Al-Haibi Al-Amudi dari Jombang merupakan jidi Ibu Hikmah Babat dan Ibu Barkah Al-Amudi Peneleh. Ahmad bin Ubud Al-Ahmad Al-Amudi dari Pare merupakan abah dari Ibu Fauziah dan jidi dari Ibu Asma Yahya Al-Amudi. Dilanjutkan Umar bin Abud Al-Ahmad dari Jombang merupakan abah dari Ibu Farida Al-Amudi Bangil. Ustadz Umar bin Usman Ubaid Al-Amudi dari Surabaya merupakan abah Bapak Jamal Umar dan jidi dari Ustadz Umar, Abdullah dan Maryam Al-Amudi. Dilanjutkan Muhammad Bahafaz Al-Amudi dari Lombok merupakan jidi dari Ibu Sipa Al-Amudi Gresik. Said Al-Ahmad Al-Amudi dari Surabaya merupakan
kerabat dari Ibu Erna bin Usman. Masih ada lagi walid berikutnya, yaitu Ahmad bin Said Basakran Al-Amudi dari Banyuwangi yang merupakan jidi dari Kamelia dan Jamilah Khalid Basakran. Said bin Ahmad bin Isa Al-Amudi dari Surabaya yang merupakan jidi dari Ibu Soba dan Aliyah bin Isa Al-Amudi. Ubud bin Said Ba'abud Al-Amudi dari Surabaya yang merupakan jidi dari Ibu Elda Atamimi dan Labiba Umar Ba'abud Al-Mudi. Abdullah bin Said Bahmat dari Surabaya yang merupakan jidi dari Ulfa dan Adilah Aziz Atamimi. Ada pula Umar Badahya Muhrad Al-Amudi dari Banyuwangi yang merupakan jidi dari Ibu Ferry Badahyah Bojonegoro. Abdullah bin Said bin Syekh Umar Al-Amudi dari Surabaya yang merupakan jidi dari Ibu Faiza, Anissa, Wawa dan Lili bin Syekh Umar Al-Amudi. Abdurrahim Badahya Al-Amudi dari Bojonegoro merupakan jidi dari Ibu Jamila Badahya Semarang. Kemudian Umar bin Isa Al-Amudi dari Bojonegoro yang merupakan jidi dari Ibu Latifah Nganjuk dan Ibu Faris dan Anten Bojonegoro. Serta yang terakhir Badar bin Ubud Al-Ahmad Al-Amudi dari Surabaya yang merupakan abah dari Ibu Zahra Badar dan jidi Bapak Abdullah dan Abdurrahman Al-Amudi. Luar biasa sekali keluarga besar dari Al-Amudi, Masya Allah tabarakallah. Ya, mudah-mudahan sedikit yang bisa diceritakan dari panitia serta gambar-gambar yang sudah sangat effort dicari oleh panitia, kisah-kisah sejarahnya bisa menambah kasih sayang di antara seluruh keluarga Al-Amudi, serta jadi semakin paham, oh yang ini dari sini, yang ini dari sini dan sebagainya. Masya Allah tabarakallah. Kira-kira Ibu, kalau saya mau bagi hadiah, saya kasih pertanyaan seputar tahun-tahun tadi, bagaimana Ibu? Suku keluarga Al-Amudi yang dari golongan kaum Bani Taisim merupakan bagian dari bangsa Quraisy. Kakek mereka adalah Isa bin Ahmed Al-Amudi, datang dari tanah apa namanya yang sekarang menjadi wilayah negara Arab Saudi. Ibu kacamataan, tanah apa Bu? Tanah Hijaz. Sini kesini kakak. Ya wis. Ini cepet-cepet ya Bu, durasi. Sini. Sekaligus ketiganya langsung diabadikan dan langsung dikasih hadiah. Terima kasih kakak cantik, wawancaranya nanti aja ya, datang dari mana. Berikutnya Umi, silakan diabadikan dulu. Iya, sedikit pancingan biar tambah semangat. Oke Ibu, sehat semuanya? Kita dengarkan panitia cara bacanya gimana. Apa temanya Ibu? Memutus silaturahim gak bahaya ta? Nah, harus gitu Bu, gak bahaya ta? Nah, sekali lagi biar semangat. Apa tema hari ini Ibu? Alhamdulillah, berarti semuanya menyimak ya tema kita hari ini. Baik, langsung saja kita akan dengarkan bersama-sama tausiah bersama dengan Ustadz Abu Aslam. Kepada Ustadz Abu Aslam kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, segenap keluarga besar Al-Amudi yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap panitia silaturahim keluarga besar Al-Amudi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di siang hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada siang hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, kemudahan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah, khususnya di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu bulan Sya'ban. Mungkin Bapak Ibu sekalian di dalam hati bertanya, memangnya ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Pak, Bu, 14 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan, keistimewaan bulan Sya'ban ini. Nabi bersabda dalam riwayat An-Nasai, kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh banyak manusia, yang letaknya antara Rajab dengan Ramadan, dan kita sekarang ada di tengah-tengahnya, yaitu Sya'ban. Seakan-akan Nabi memberitahukan kepada kita bahwasannya ketika di bulan Rajab, bulan Ramadan, banyak kaum muslimin menghabiskan untuk beribadah kepada Allah, apalagi Rajab. Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan suci, bulan haram, yang ganjaran pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi Ramadan, Bapak Ibu. Banyak manusia menghabiskan waktu malamnya, ya taraweh, ya witir, ya qiyamul lail, ya tadarus Al-Quran, rame di bulan Ramadan. Seakan-akan Sya'ban sepi. Makanya betul kata Nabi, Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan oleh banyak orang.
Makanya Nabi menyuruh kita untuk menghidup-hidupkan bulan Sya'ban dengan memperbanyak ibadah saum, puasa-puasa sunnah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu dalam hati juga bertanya, memangnya apa keutamaannya? Orang itu kalau suka menghidup-hidupkan waktu yang sering dilupakan oleh banyak orang. Pak, Bu, ganjarannya besar. Contoh ya, nggak usah jauh-jauh. Contoh, sholat tahajud. Orang yang menghidupkan waktu malam untuk sholat tahajud. Di saat sebagian manusia ada yang terlelap dengan tidurnya. Sebagian manusia ada yang menghabiskan waktu malamnya untuk begadang. Sebagian manusia waliyadzubillah menghabiskan waktu malamnya untuk maksiat. Sedangkan Bapak Ibu mengambil air wudhu untuk menunaikan tahajud. Menghidupkan waktu malam untuk tahajud di saat manusia lalai. Manusia banyak yang lupa. Makanya ganjarannya tahajud besar Bapak Ibu. Satu-satunya sholat sunnah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran ya cuma tahajud. Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan sholat sunnah yang ada di Quran kecuali cuma tahajud. Surat Al-Isra itu adanya. Ini menunjukkan kembali yang tadi saya sampaikan. Orang yang menghidup-hidupkan bulan Sya'ban untuk beribadah, maka ganjarannya besar di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua pahala yang besar. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu sekalian jauh-jauh dari luar kota, mudah-mudahan menuju ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan selain thalabul ilmi, menuntut ilmu. Yang penting adalah menjalin silaturahim. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan dikit tentang Sya'ban sebelum masuk materi kita. Nabi melanjutkan keistimewaan bulan Sya'ban. Kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan dilaporkannya amalan seorang hamba kepada Allah, Rabb semesta alam. Masya Allah. Bapak Ibu harus tahu, para malaikat itu melaporkan amalan kita kepada Allah. Itu waktunya 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada yang dilaporkan setahun sekali. Kapan? Sekarang, Sya'ban ini. Bulan pelaporan amal. Jadi amalan yang Bapak Ibu lakukan sebelum Sya'ban mundur berarti ya. Rajab, Jumadis Tsani, Jumadil Ula, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Safar, Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, Syawal, ketemu Ramadan lagi sebelum Sya'ban. Itu semua lapornya setahun sekali Sya'ban dilaporkan kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat itu melaporkan amalan kepada Rabb semesta alam, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kapan itu? Sepekan 2 kali, Senin dan Kamis. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan saum Senin Kamis, karena Senin Kamis hari pelaporan amal kepada Allah. Dan yang ketiga, malaikat itu melaporkan amalan kepada Allah, amalan seorang hamba sehari 2 kali. Kapan? Subuh dan asar, pergantian malaikat. Subuh ke asar, asar ke subuh. Sekali lagi, mudah-mudahan amalan kita diterima semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu yang terakhir, Nabi menjelaskan tentang Sya'ban. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im.
Maka aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Ayo saya mengajak diri saya dan kepada para jamaah keluarga besar Al-Amudi, mari kita tingkatkan som-som sunnah kita di bulan Sya'ban. Mungkin Bapak Ibu bertanya, itu puasa apa Ustadz? Kok di bulan Sya'ban itu diperbanyak? Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud yang Nabi ajarkan, ditingkatkan. Kenapa alasannya? Pak, Bu, maaf. Katanya para alim ulama, orang itu kalau sebelum Ramadan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban sebagai bentuk latihan. Sebelum memasuki Ramadan terjadi perubahan spontan yang ada di bulan Ramadan supaya tidak kaget. Bapak Ibu sekalian, makanya dilatih. Bahkan katanya para alim ulama, orang itu kalau sebelum Ramadan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, persis mirip seperti sholat fardu, ada qobliyah, ada ba'diyah. Contoh, anggap handphone saya ini sholat zuhur. Ini sholat zuhur. Sebelum zuhur qobliyah ada. Setelah zuhur ba'diyah ada. Ramadan juga begitu. Anggap HP ini Ramadan. Sebelum Ramadan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Setelah Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Lengkap sempurna Ramadannya. Mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, siang hari ini saya diminta oleh panitia silaturahim keluarga besar Al-Amudi untuk menyampaikan tausiah. Judul yang kita angkat ke permukaan, kita beri judul sebagaimana yang tercantum di belakang saya. Memutus silaturahim gak bahaya tak? Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka karena waktu kita terbatas, semakin mendekati waktu zuhur, maka supaya materi ini tidak melebar kemana-mana, materi pada siang hari ini tentang memutus silaturahim gak bahaya tak, saya bagi menjadi 5 bahasan. Judulnya tetap saya bagi 5 supaya urut dan enak belajarnya. Dan nanti saya dibantu oleh yaitu teman saya untuk membacakan kitab-kitabnya atau hadis-hadisnya. 5 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang definisi silaturahim. Silaturahim ialah, nah itu ya, sebab ada istilah silaturahmi, ada silaturahim, itu beda atau sama. Nanti kita akan sampaikan, singkat aja tapi. Nomor 2, saya akan menyampaikan tentang hukum menjalin silaturahim. Apa hukumnya? Yang ketiga, keutamaan orang-orang yang suka menjalin silaturahim. Makanya tadi kalau disebut sampai yang dari luar negeri pun datang, ya, menuju majelis ini, maka saya yakin pasti yang ada di benak beliau-beliau itu ingin mengharapkan fadilah, keutamaan. Makanya nanti saya akan sebutkan keutamaan silaturahim supaya kita lebih terpacu semangat lagi. Supaya silaturahim keluarga besar Al-Amudi tidak harus berhenti di tahun kedua, tetapi di masa-masa yang akan datang tetap istiqomah. Itu yang nomor 3 yang mau saya sampaikan, keutamaan. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang akan kami sampaikan, lah ini yang horor. Yang nomor 4, apa itu? Dampak buruk bahaya memutus silaturahim.
Makanya judulnya memutus silaturahim gak bahaya itu masuk nomor 4 nanti. Dampak buruknya bahaya memutus silaturahim. Dan yang terakhir sebagai penutup, yang nomor 5 yang akan kami sampaikan adalah silaturahim sesuai sunnah. Bagaimana sih menjalin silaturahim itu yang benar menurut petunjuk tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita awali satu persatu Bapak Ibu ya. Kita awali dulu supaya enak urut. Satu, yang pertama. Masih ingat tadi yang pertama tadi? Definisi makna silaturahim. Pak, Bu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-10 halamannya 508, beliau mengatakan, menarik kata beliau. Apa kata beliau? Silaturahim itu kalau ditulis di papan, roknya itu di fathah, ro, haknya itu di kasro, hi, mimnya yang disukun, rohim. Silaturahim berarti maknanya menjalin hubungan yang ada kaitannya sama nasab, garis keturunan karena ikatan perkawinan atau karena sebab pertalian darah, ikatan darah. Seperti yang tadi foto-foto kita dengarkan tadi. Di layar sebelum kita memulai kajian tadi, diawali dari Hadramaut, lalu sampai ke Jawa Timur, sampai cicit cucu dan seterusnya. Berarti itu silaturahim, ikatan hubungan yang ada kaitannya nasab, garis keturunan atau ikatan darah. Ya ini sekarang ini silaturahim. Tapi beda kalau rohnya di fathah, roh. Haknya disukun roh, mimnya di kasroh, mi. Silaturahmi, silaturahmi kata sebagian masyarakat kita. Berarti menjalin hubungan yang tidak ada kaitannya sama nasab. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Silaturahmi, silaturahmi. Tapi kalau silaturahim, rahim, maka itu yang ada kaitannya dengan nasab. Seperti yang ada di depan saya ini Bapak Ibu sekalian. Ini silaturahim. Baik, sekarang makna sudah jelas ya, definisi ya. Sudah bisa membedakan silaturahim dengan silaturahmi. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang yang nomor 2, singkat-singkat aja. Yang kedua, hukum menjalin silaturahim. Apa hukumnya? Wajib. Mana dalilnya? Ayo kita dengarkan. Minta tolong dibantu. Suratnya surat An-Nisa. Ayatnya ayat nomor 1. An-Nisa ayat 1. Kita dengarkan silaturahim hukumnya wajib. Kita dengarkan An-Nisa ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Silakan Pak Didi. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Lanjut. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Belum poinnya, teruskan. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Lanjut poinnya. Dan bertakwalah kepada Allah, lalu yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama yang lain. Sekarang poinnya. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Nah, itu poinnya.
Berarti menjalin silaturahim hukumnya wajib karena Allah perintahkan dalam An-Nisa ayat yang pertama. Bahkan Bapak Ibu akan kaget ketika detik-detik Rasul akan wafat meninggalkan kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sebuah kalimat yang terakhir selama ini yang kita dengar Bapak Ibu. Nabi itu ketika wafat kan Nabi menyebut as-salah wa ma malakat aimanukum, solatlah. Itu kan pesan Nabi terakhir. Ternyata di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban nomor hadis 436, Nabi itu tidak hanya wasiat tentang solat. Nabi berkata, as-salah wa ma malakat aimanukum arhamakum. Apa artinya? Solatlah, jagalah budak-budak kalian, silaturahimlah kalian. Wasiat terakhir Nabi, silaturahim. Berarti ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya menjalin silaturahim. Baik, wajib hukumnya. Baik, itu nomor 2 ya. Nomor 2. Yang nomor tiga sekarang. Nah, ini mulai. Keutamaan menjalin silaturahim. Mudah-mudahan yang datang dari jauh, beliau mendapatkan keutamaan, termasuk mungkin yang dari dalam kota Surabaya akan mendapatkan keutamaan ini. Apa itu? 1, keutamaan menjalin silaturahim. Di antaranya yang bisa kami sebutkan adalah yaitu sebagai bentuk keimanan. Pak, Bu, maaf ya, sebelum dalilnya kita dengarkan, yang namanya orang beriman itu tidak cukup pengakuan di lisan. Orang beriman itu tidak cukup keyakinan dalam hati. Yang namanya orang beriman itu harus dibuktikan dengan amalan. Lah, salah satu bukti keimanan silaturahim. Itu sebagai bukti kalau dia orang beriman. Mana dalilnya? Ayo minta tolong dibantu. Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2518. Sahih Targhib wa Tarhib, kitabnya jilid 5, nomor 2518. Silakan dibaca dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, isinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Ulang lagi Pak Didi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Maka hendaklah dia menghormati tamu-tamunya. Terus kata Nabi berikutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahima. Silakan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menjalin hubungan kekeluargaan atau silaturahim. Jelas sekali. Berarti kalau begitu Ustadz, kalau ada orang KTP-nya Islam, ngaku beriman, tapi rebut saduluran, ndak mau bersapa sama keluarga, berarti bagaimana? Imannya tanda tanya. Kalau ngaku orang beriman, silaturahim. Tetapi dia mutus kekeluargaan, rebut saduluran, maka imannya tanda tanya. Ya, berarti sebagai bukti keimanan, Bapak Ibu. Itu keutamaan, mudah-mudahan kita termasuk tercatat di sisi Allah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu menjalin silaturahim. Baik.
Yang nomor dua, saya sebutkan 3 saja ya keutamaannya, sebenarnya banyak. Kita mengingat waktunya ini karena masih banyak acara-acara yang lain tentunya. Yang kedua, keutamaannya. Orang itu kalau menjalin silaturahim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan. Mana dalilnya? Ayo dibantu. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2520. Silakan dibaca. Ayo. 2000 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan, ya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunassa'ah lahu fi asarihi falyasil rahima. Silakan. barang siapa yang suka agar rizkinya dilapangkan baginya, siapa yang pengen rizkinya dilapangkan, lanjut, dan akan ditangguhkan baginya ajalnya ditunda, kematiannya ditunda, maka hendaklah ia menyambung hubungan kekeluargaan atau silaturahim. Jadi orang nyambung silaturahim, rizkinya dilapangkan, ajalnya ditunda oleh Allah, alias umurnya dipanjangkan, umur barokah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang barokah, umur yang barokah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Sekarang yang nomor 3, wah merinding saya nomor 3 ini. Saya belum baca sudah merinding. Yang nomor 3, keutamaan silaturahim. Ternyata Bapak Ibu, maaf ya, sadar tidak sadar, orang yang suka menyambung silaturahim itu dapat menghapus dosa-dosa besar. Dosa besar, iya. Menghapus dosa besar. Jadi Bapak Ibu nggak perlu istighfar, nggak perlu kemudian melakukan, cukup nyambung silaturahim, otomatis dosa kita diampuni oleh Allah. Itu di mana dalilnya? Tolong siapkan Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2526. 2526. Ayo. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Didi baca. 2526 bagian bawah. Silakan. Dari mana itu? Maimunah. Iya betul. Dari Maimunah, istri Nabi radhiyallahu anha. Silakan. Dari Maimunah radhiyallahu anha, seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata. Perhatikan ibu-ibu ya, bapak-bapak. Laki-laki ini berkata kepada Nabi, saya belum baca sudah merinding. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, inni adznabtu dzamban aziman. Masya Allah. Silakan, ayo. Sesungguhnya saya telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Saya ini telah melakukan dosa yang sangat besar. Fahalli min taubati. Silakan. Apakah saya masih bisa bertaubat? Apakah saya masih bisa taubat kepada Allah? Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi. Pasti Bapak Ibu akan kaget. Justru Nabi tanya, halaka min ummin? Silakan. Apa kata Nabi? Maka beliau menjawab. Apa kata Nabi kepada orang itu? Apakah kamu punya ibu? Kau punya ibu tidak? Ibumu masih hidup tidak? Ibumu. Nabi nggak tanya bapak. Nabi nggak tanya ayah. Ibumu masih hidup tidak? Apa kata laki-laki itu Pak Didi? Ia menjawab, tidak. Tidak, ibuku meninggal. Terus Nabi tanya yang kedua. Fahalaka min kholatin. Kholati, bukan amati. Kholati berarti dulurnya ibu. Saudara ibu, saudara kandung. Saudara kandung, entah kakaknya ibu, entah adiknya ibu. Kholati. Nabi tidak bilang amati, enggak. Fahalaka min kholatin, silakan. Beliau bertanya, apakah kamu punya bibi? Ia menjawab, iya. Stop, apa kau punya bibi? Saudara kandung ibu? Ya, laki-laki ini menjawab iya.
Kata Nabi, kalau ingin dosamu diampuni oleh Allah, tobatmu diterima Allah, fabirroha, maka lanjut. Beliau bersabda, Iya. maka berbaktilah kepadanya. Maka berbaktilah sama tantemu, berbaktilah sama kholatimu. Betapa banyak ponaan zaman sekarang kurang ajar sama kholatinya. Padahal bakti sama kholati peluntur dosa. Banyak ponaan sekarang kurang ajar. Ini kholati jelis dodok 5-10 menit tidak pernah tanya. Kholati sehat tak? Kholati ya apa kabarnya? Gak pernah. Dia asik terus main game. Betul atau tidak? Padahal bakti, lu bukan amati Ustaz, bukan. Ibu-ibu kalau tahu ya, maaf ini Bapak Ibu, mohon maaf. Andai kata laki-laki tadi berkata, ketika ditanya Nabi, kau punya ibu atau tidak? Lalu dia menjawab, iya aku punya ibu, ibunya masih hidup. Maka laki-laki itu disuruh bakti sama ibunya. Ternyata bakti sama ibu melunturkan dosa. Tapi banyak anak itu kurang ajar sama uminya. Apalagi anak laki-laki, dia lebih cinta sama istrinya ketimbang sama uminya. Kalau sama istrinya, tapi kalau sama uminya pelit, bakhil. Lihat kalau sama uminya bilang, nak, kau nek duwe rezeki nak umi umrohno nak ya. Kau nek duwe rezeki umi umrohno nak ya. Apa kata anaknya? Mi iki umroh iki semenjak dipegang Muhammad bin Salman iki serepot mis. Repot iki anu macam-macam gitu. Coba istrinya yang minta, bang ini liburan sekolah bang, ayo bang melaku, healing. Kau mau minta kemana? Minimal Singapura ta, umroh ta, Turki ta, Dubai ta, ayo. Ambek bojone kudu, sama orang tuanya bakhil. Ada laki-laki seperti ini? Hesh. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka berbakti kepada ibu, keluarga ibu otomatis melunturkan dosa. Dalilnya jelas, Bapak Ibu sekalian. Ya, maaf. Bu, saya mau tanya ini, yang sudah ajus ya, yang sudah tua-tua ya. Saya tanya, yang di depannya ya haba-haba ya. Saya tanya, asif. Baik. Saya tanya, namanya orang tua enggak minta apa-apa sama anaknya. Betul atau tidak? Kadang orang tua kalau sambatan, nak sikile umi iki cekot-cekot nak. Itu kalau anaknya ngerti, itu diajak aja. Ayo Mi, ayo melok aku. Lu kemana? Wis talah, ayo. Diajak jalan-jalan kemana. Insya Allah setelah jalan-jalan, ya Allah nak sikile umi waras nak, alhamdulillah. Betul atau tidak? Tapi yang sering diajak ngelencer itu istrinya. Betul. Saya tanya sayang, haba-haba ini betul tidak? Ya. Sama istrinya nurut. Ya. Padahal baktinya anak laki-laki, saya dan bapak-bapak, dengan baktinya anak perempuan kepada abi uminya beda. Baktinya anak laki-laki ini mu'abbad, abadi. Sedangkan baktinya anak perempuan kepada umi abinya muakkad, selesai di meja nikah. Ketika seorang laki-laki berkata qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkul, selesai, maka surganya istri sama suami, surganya anak laki-laki sama abi dan uminya. Ya apa ini diterus nota ini? Hah? Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Yang nomor 4 tadi ya, nomor 3 keutamaan. Sekarang yang nomor 4, lah ini yang bahaya, ini yang horor. Yang nomor 4, sesuai tema kita, memutus silaturahim gak bahaya tak? Maka yang nomor 4 adalah dampak buruk memutus silaturahim.
dampak buruknya. Saya sebutkan dampak buruknya ini 3 sajalah. 3 saja, sebenarnya banyak sebenarnya. 1, yang pertama ini. Orang itu kalau mutus silaturahim, disebutkan dalam Al-Quran, merinding saya. Mutus silaturahim, rebut saduluran, ndak mau kenal sama family. Maka dampak buruk yang pertama, di akhirat dilaknat oleh Allah. Bangkit dari kubur dalam keadaan tuli, dalam keadaan buta. Jadi keluar dari kubur itu tuli, buta, gak bisa lihat, gak bisa dengar. Loh itu di mana Ustadz ngomong kayak gini dalilnya? Minta tolong Pak Didi, Quran surat Muhammad surat nomor 47, ayatnya ayat 22 dan 23. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Quran surat Muhammad ayatnya 22 dan 23. Surat 47 ayat 22 dan 23. Allah berfirman, فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Silakan, ayo baca terjemahnya. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan atau silaturahim. Memutuskan silaturahim. Apa yang akan Allah berikan? Ayat berikutnya. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah. Mereka yang dilaknat oleh Allah yang mutus silaturahim. Terus lanjut. Dan ditulikannya telinga mereka. Terus. Dan dibutakannya penglihatan mereka. Jadi keluar dari kubur nanti di hari kiamat dalam keadaan tuli, buta. Padahal dulu ketika di dunia dia bisa melihat, bisa mendengar. Tapi nanti di akhirat dia nggak bisa lihat. Kenapa? Suka mutus silaturahim. Hati-hati. Ini 1. Ya. Saya sebutkan tadi, saya tadi katakan 3, kurang 2. Nomor 2 sekarang. Yang nomor 2, orang yang mutus silaturahim, maka kata Nabi SAW, amalnya tidak diterima. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, amalnya nggak diterima. Saya sering kali sampaikan, baik kajian di mana Surabaya, ya, di Ampel Melati, ya, masjid Mushola Al Hidayah, dan di Masjid Syafi'i, ya, dan seterusnya beberapa tempat juga termasuk Jamaah Al-Irsad Surabaya. Saya katakan ini, Anda ribut sama jiron, Anda ribut sama tetangga, dampaknya nggak besar. Tapi ribut saduluran, nggak mau nyapa sesama family, maka meskipun Anda umroh tiap bulan, haji setahun sekali, zakat miliaran, akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima, dihapus oleh Allah. Nggak diterima. Jangan ribut sama family. Anda ribut sama tetangga jiron, nggak kayak gini dampaknya. Tapi ribut sama family, sama mertua. Ada nggak di sini yang sama mertua ndak wow di sini? Hah? Sampai ada menantu bilang sama anak, ya Allah Ustadz, coba ndak dosa Ustadz, anak punya mertua ini tak racun sama anak Ustadz, lu. Iya, nggak boleh. Iya. Nanti kemudian dengan menantu, dengan family, karib kerabat, misanan, ponaan, dan seterusnya. Mungkin karena warisan, mungkin karena apa sehingga mereka pecah, putus silaturahim. Itu amalan Anda meskipun tahajud Senin Kamis, hatta Ramadan. Nggak diterima oleh Allah, nggak diterima. Bapak Ibu pengen tahu dalilnya? Tak kasih 2 dalil. Minta tolong Pak Didi dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 5 dulu. Jilid 5 dulu dibaca, nomornya 2538. Kita dengarkan ya. Allah Ta'ala berfirman. Silakan 2538. Ayo. Nabi,
Iya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia menuturkan, Iya. saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kita dengarkan, inna a'mala bani adama tu'radu kulla khamisin lailatal jumu'ah fala yuqbalu amalu qati'i rahimin. Silakan. sesungguhnya amal perbuatan Bani Adam, yaitu manusia, diajukan pada setiap Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat lapor, dilaporkan malaikat kepada Allah. Terus, Maka tidak akan diterima amal orang yang memutuskan hubungan kerabat. nggak akan diterima amalnya. Capek-capek tiap hari tahajud, gara-gara ribut saduluran, nggak diterima. Maka jangan ribut sama keluarga, silaturahim. Sekalipun Ustadz dia jengkelkan kita, sekalipun dia menjengkelkan. Kan ada, Bapak Ibu mohon maaf ya, kan ada keluarga itu yang menjengkelkan. Contohnya Ustadz, kalau den utang gak pernah bayar, ada ndak yang kayak gini? Sampai kalau datang kita intip, teko mana Rijal ini? Ada ndak yang model kayak gini? Jengkelkan, iya. Holatinya utangan, terus gak bayar. Ya, ada apalagi mungkin ada keluarga kena narkoba sehingga bikin kita tercemar keluarga kita, nama baik kita. Maka tetap jangan diputus meskipun dia menjengkelkan. Ada lagi keluarga itu kalau datang ke rumah kita lisannya itu suka nyacat. Contoh dia kalau datang ke rumah kita, apa katanya? Anakmu kok kuru-kuru ini? Dakon kayak mangan tak? Terus nanti lihat tabir kita. Tabirmu aku ping telu riyo merene gak ganti-ganti. Ada ndak keluarga yang model kayak gini? Lisan sampai kita yang didatangi wis ojo teko mari, wis ojo teko mari, wis daripada kecangkeman. Ada ndak yang kayak gini? Tetap jalin, jangan diputus. Jangan diputus karena dia karib, kerabat, meskipun jengkelkan. Sanggup ibu-ibu, bapak-bapak? Sanggup? Insya Allah enggak sanggup. Apa sanggup apa enggak? Sanggup ya? Baik. Meskipun jengkelkan, karena ada keluarga itu yang menjengkelkan, tetap kita sambung. Saya tambahkan lagi, coba Pak Didi jilid 2. Coba Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Jilid 2 Pak Didi. Nomornya 1026. Ini cerita tentang nisfu Sa'ban. Katanya tadi malam itu nisfu Sa'ban katanya. Nisfu Sa'ban, sekarang tanggal 15 Sa'ban sekarang ini. Berarti tadi malam itu nisfu Sa'ban. Ini dalilnya tentang nisfu Sa'ban. Tetapi tidak ada amalan-amalannya. Nabi tidak pernah menjelaskan harus membaca surat tertentu, zikir tertentu, nggak ada. Ini cuman hanya menunjukkan keutamaan malam nisfu Sa'ban. Tidak ada amalan-amalan apapun, nggak ada. Cuman keutamaannya disebutkan, keutamaannya. Ayo Pak Didi, 1026. Silakan 1026 baca. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isi sabdanya. Allah menengok kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sa'ban. Ulang lagi. Allah menengok kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sa'ban. Lanjut, apa yang Allah perbuat ketika malam nisfu Sa'ban? Silakan. Maka dia mengampuni semua makhluk atau hambanya. Ulang lagi, dia mengampuni. Ulang lagi. Maka dia mengampuni semua makhluk atau hambanya. Kecuali siapa yang tidak diampuni ketika malam nisfu Sa'ban? Kecuali orang musyrik atau orang memusuhi orang lain. Atau orang yang sedang bermusuhan. Orang yang menyimpan dendam dalam hatinya. Dengan keluarganya, dengan orang lain. Maka pada malam itu tidak Allah turunkan ampunan. Mohon maaf. Ini menunjukkan kepada kita bahaya memutus silaturahim. Terakhir, penutup. Bahaya memutus silaturahim. Kan saya janji 3. Sudah 2 kurang 1. Yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian tidak bisa masuk surga. Bapak Ibu. Orang mutus silaturahim tidak bisa masuk surga. Mana dalilnya? Minta tolong. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Nomornya 2540.
2540. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Silakan. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, isi sabdanya, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Nah, nggak akan bisa masuk surga. Terakhir materi saya, penutup materi nomor 5, tips sunnah Nabi dalam silaturahim. Bersilaturahim sesuai sunnah. Silaturahim yang benar bagaimana? Maka tipsnya ada 4 tipsnya. Supaya silaturahim keluarga besar Al-Amudi tetap terjaga, bukan hanya berhenti di tahun kedua ini. Tahun pertama di Malang, saya minta maaf gak bisa datang waktu itu. Kalau tidak salah waktu itu digantikan oleh Ustadz Rifki Ja'far Tolib, ya, hafizallahu ta'ala, betul ya, pada waktu itu di Malang, saya uzur waktu itu. Alhamdulillah Allah takdirkan kita ketemu tahun kedua ini. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini tapi seterusnya, ya. Maka gimana tipsnya? Ada 4 cara merawat silaturahim. Ada 4. 1, kalau silaturahim maka niatkan niat yang ikhlas karena Allah. Sebab ada orang itu silaturahim ternyata punya tendensi, punya tujuan-tujuan tertentu. Ada. Orang sekarang kan gitu ya, dulu ndak kenal dulur. Begitu ada pembagian warisan, lo konsang dulur, konsang misanan, konsang gete. Karena ada warisan. Berarti silaturahimnya kalau ada maunya. Tolong yang ikhlas karena Allah. Insya Allah awet. Tidak ada tendensi apapun. Innamal a'malu binniyat. Semua amal bergantung pada niat. Bahkan Nabi pernah bersabda, Innallah azza wa jal la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batuhiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menerima suatu amal seorang hamba kecuali amalan itu dilakukan karena mengharap wajah Allah, ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, bukan linnas tapi lillah. Baik, ini 1 niat. Yang kedua adalah supaya awet silaturahimnya, pelajari nasab. Tadi sudah dibahas, bahkan ditampilkan foto-fotonya. Ini beliau yaitu dari sini melahirkan keturunan, yang ini dari Bojonegoro, yang ini ada di Semarang, yang ini ada di sini. Masya Allah, lengkap, nasabnya tertulis dengan rapi, sampai daerah asalnya Al-Amudi dari mana, sak peta-petanya. Mudah-mudahan amal jariahnya panitia diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah lengkap, pelajari nasab. Nasab harus dipelajari. Minimal kita harus hafal 3 orang di atas kita. Jadi misalnya kalau saya dalam hal ini karena orang tua saya India, jadi kalau ibu saya masih ada bau-bau Alamudi, Jeddah saya, ya. Jadi misalnya nih saya Muhammad Dilip, naik 1 bin Jauhar, naik 2 bin Abdus Salam, naik 3 bin Mayana Bafana Saibu. Misalnya ini ya, naik 3, minimal 3. Ibu-ibu, bapak-bapak juga gitu, minimal 3 orang di atas kita hafal. Oh, kira-kira kalau tak tes salah satu hafal enggak ini kira-kira? Coba ada mic 1 mana tadi? MC. Saya tanya salah satu buci yang ada di sini. Bapak, salah satu pilih terserah. Iya, silakan disebut nama dulu. Oh ya Allah. Nama. Ayo coba dikit. Nama, Kak. Kak apal. Nama. Saya tunjuk aja ya. Ya silakan, ayo. Lu kok ke belakang? Ya silakan. Nama. Fatima Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Utsman bin Abdullah.
Pak Musa. Masya Allah, barakallahu fiki. Itu lebih dari 3. Kasih hadiah dong. Kasih hadiah dong. Gimana? Iya. Apa termasuk panitia? Mau masuk? Berarti nggak dapat ya? Nggak dapat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Pelajari nasab. Mana dalilnya? Ayo Pak Didi. Saya target buat tarif 2520. 2520 yang poin B. Poin B, Nabi SAW bersabda, ta'allamu min ansabikum. Ayo silakan. 2520. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menuturkan, Ya. saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Yang poin B, silakan. pelajarilah dari nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung hubungan kekeluargaan kalian. No, pelajari nasab. Ya. Yang nomor 3, yaitu balas keburukan keluarga kita dengan kebaikan. Balaslah keburukan keluarga kita dengan kebaikan. Jadi kalau keluarga kita melakukan keburukan kepada kita, jangan kita balas kecuali dengan kebaikan. Bapak Ibu tahu hakikat silaturahim itu, kata Nabi, laisal wasilu bil mukafi'i walakin huwa alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Silaturahim itu bukan menjalin berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Jadi kalau ibu-ibu khair sama anak khair sama anti, antunna, ini bukan silaturahim. Tetapi kalau saya jahat sama ibu-ibu, saya benci sama ibu-ibu, tapi ibu tetap menyapa saya, ibu-ibu tetap peduli dengan saya, itulah yang namanya silaturahim. Itu hakikatnya, itu silaturahim. Ya. Yang terakhir penutup, yang nomor 4, supaya silaturahim itu tetap awet adalah dulu kan memberi keluarga. Dulu kan kalau memberi sesuatu kepada keluarga. Mana dalilnya? Ayo dibantu. Sahih targhib wa tarhib nomor 2535. 2535. Kata Nabi, afdhalus shadaqatis shadaqah ala dirrahimil kasyih. Silakan 2535. Ayo. Dari Ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW telah bersabda, isi sabdanya, sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada orang yang masih ada hubungan kerabat dekat yang menyembunyikan permusuhan. Sebaik-baik sodako, kata Nabi, sodako yang kau berikan kepada keluargamu yang menyimpan permusuhan dengan dirimu. Jadi kalau ada keluarga kita masukkan di grup live keluar. Kita ngundang dia, kita punya acara, dia tidak mau datang. Dia punya acara, kita tidak pernah diundang. Ketemu di kemanten, perhelatan, gedung, dia pura-pura tidak lihat kita. Jangan dimusuhi. Jangan, tanyakan kabarnya. Sapa, bahkan kata Nabi kalau kita mengucapkan salam 3 kali, assalamualaikum tidak dijawab, assalamualaikum tidak dijawab, sampai 3 kali assalamualaikum tidak dijawab, itu kata Nabi seluruh dosa kita diangkat oleh Allah lalu diberikan kepada orang tersebut. Seluruh dosa kita. Maka nggak usah mangkal, nggak usah, tetap jalin silaturahim. Tapi tidak usah Anda tambah pen dusoku. Tidak usah. Tidak usah, itu nambahi dosa baru lagi itu, tidak usah. Iya. Yang ikhlas. Iya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan silaturahim keluarga besar Al-Amudi Allah berikan keistiqomahan di dalamnya. Mudah-mudahan yang sudah wafat, yang sudah meninggalkan kita semua, kematiannya tercatat husnul khotimah. Diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan yang sudah sepuh, yang sudah ajus, yang sudah tua, ya mudah-mudahan umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan kita pada silaturahim Al-Amudi di masa-masa yang akan datang. Ya.
Baik, di sini saya lihat ada banyak door prize. Saya boleh enggak mengajukan 3 pertanyaan atau 2 saja, 1 bapak-bapak, 1 ibu-ibu, atau 3 yang bisa, mungkin bisa dapat hadiah. Apa ya? Berapa? 3 ya? 3 ya? Baik. Tolong sebutkan 4 nama surat dalam Al-Quran yang pakai nama orang, nama nabi, nama nabi. 1 surat Ibrahim. Surat Ibrahim, terus? Surat Nuh. Nuh, terus? Muhammad. Muhammad, terus? Yusuf. Surat Yusuf, betul. Sulaiman enggak ada, surat Sulaiman enggak ada ya. Masya Allah, barakallahu fi. Dapat hadiah, dapat hadiah. Nama antum dulu? Abdullah Saleh Al-Amudi. Nah, silakan. 1 Al-Ankabut. 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 Al-Fil. Laba-laba. Terus Al-Fil. Al-Fil, gajah. Terus? An-Nahl. 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 An-Nahl, semut. Lebah. Baik. Barakallahu fiik, betul. Silakan kasih hadiah. Jangan rokok loh itu, bukan rokok kan? Bukan. Barangkali rokok kan, bukan. 1 lagi ibu-ibu. Saya tanya. Bu, tolong sebutkan nama-nama dulu, nama anti dulu. Ida Sofia Alamudi. Naam, silakan Kak. 1. Asia. Maryam. Asia istrinya Fir'aun. Maryam ibunya Nabi Isa. Terus? Khadijah binti Khuwailid istri Nabi. Terus? Fatimah binti Muhammad SAW. Nah, barakallahu fiki. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart, and now that you're here in front of me, I strongly feel love. And I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally.
the rest of my life. I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you. Ya baik, nanti kita akan bacakan namanya. Dan untuk yang memberikan hadiah, kepada Ibu Anissa Badahya maju ke depan untuk mengambil kocokan dan memberikan hadiah kepada pemenang. Iya, kami silakan Ibu Anissa Badahya. Siap ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kota pertama adalah kota. Oh iya, bisa tampil di layar kan ya? Sebentar. Kota Pare. Kota Pare, sebentar. Oke, Kota Pare. Siapakah yang akan beruntung dari mereka yang datang dari Kota Pare? Nah, oh lagi sakit beliaunya. 202. Iya, Ibu Fauzia Alamudi Pare, silakan ke depan. Ada? Tepuk tangan yang meriah. Kota mana Bu? Bojonegoro. Ayo kita kocok untuk kota Bojonegoro ya. Nih. 285. 285, siapakah di nomor 285? Talita Mauda. Talita Mauda. Oh, tepuk tangan. Sesuai dengan yang daftar. Aduh, luar biasa. Bu, boleh minta tepuk tangannya untuk Bojonegoro. Tidak sebanyak kota-kota yang lain. Jadi kocokannya dijadikan satu. Contoh misal ada yang kotanya datang cuman satu orang. Kalau dikocok cuman dia sendiri kan otomatis dia nanti menang begitu kan. Jadi digabungkan dengan kota-kota yang datang cuman bertiga, berdua, berempat seperti itu. Ini ya. karena Solo, Keraksan, Bangil, Jember, Probolinggo itu jumlahnya sedikit yang daftar. Jadi kita jadikan satu ya. Nah kebetulan pas keluar sekarang nih sesuai dengan penjelasan. Dari kota, ayo tak sebutkan lagi. Iya, lu karena perbandingan jumlahnya cukup signifikan. Solo, Keraksan, Jember, Bangil, Probolinggo, cuman segini. Oke, ayo. Ojo protes. Ambek di solawati sing akeh. BE metu namanya kan. Bismillah. Nomor berapa? Nomornya? 324. 324 dan yang beruntung? Halaman berikutnya siapa yang beruntung? Amirah Alamudi Jember. Amirah Alamudi Jember. Mana. Alhamdulillah. Oleh panitia merupakan hadiah-hadiah gabungan dari donatur-donatur yang sangat luar biasa ya. Ada juga yang dipersiapkan oleh panitia pula. Waduh. Oke, nomor berikutnya nomor 262. 262 siapakah? Nazwa Alamudi. Nazwa. Daftarnya, oh diwakilkan aja, baik. Hadap sana sayang, hadap sana. Nah, waduh. Ke Jombang pulang bawa apa itu? Bawa setrika. Nomor 97 loh, ini loh. Kalau yang ini banyak kocokannya. Siapakah Biba? Ayo. Eli Alamudi. Eli, ada. Terima kasih kakak, ada. Ayo silakan bisa langsung menerima hadiah. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk yang sudah terima hadiah. Tepuk tangannya mana nih? Ayo semangat. Nomor berapa Ibu? 157. 157. Fatima Alamudi. Malang. Teriakannya sampai kene. Ayo, mana suaranya? Feti Alamudi Malang. Oh,
Baik, itu dia tadi ya hadiah-hadiah yang akan diserahkan ke perwakilan kota-kota dan sekitarnya begitu ya. Oh 13 hadiah karena ada 2 hadiah sumbangan dari kota Solo. Wah ada tambahan. Ya, ada hadiah Alhamdulillah. dari kota Solo sumbangan kita campur. Jadi ada total 13 hadiah 13 utama. hadiah, oke. Kita masukkan Bu ya. Ini ya Surabaya. Jadi yang tadi sudah keluar nomornya tidak akan mendapatkan hadiah yang kedua. Begitu ya. Oke, dikopiok-kopiok. Dikocok langsung 2. Jatuh lagi. Sebentar. Oke, sudah dikumpulkan. 177. 177 kira-kira dari kota mana? 177 dari kota Malang. Siapakah yang beruntung? Suraya Atamimi. Suraya Atamimi. Depan sendiri. Alhamdulillah. Berikutnya masih Kak Erna di sini aja dulu. 152. Aisyah Bajuber. Aisyah Bajuber. Mana? Ada? Ada ya? Ada. Oh alhamdulillah ada. Ayo maju. Hadiah berikutnya saya undang untuk bisa maju ke depan mengkocok dan memberikan hadiah Ibu Alia Al-Amudimah Jus. Ya ayo dikocoknya pelan-pelan. Nomor berapa? 307. 317 ini bacanya. 317 hadapkan saya. Tuh 317. Oke, siapakah? Mira Alamudi Bangil. Ibu Adiba Alamudi, kami silakan untuk bisa mengkocok. Ibu Adiba. Nomor berapakah berikutnya? 84. Seha, Kak Seha bin Mahfud ada? Alhamdulillah. Wow, hadiahnya Black Adam. Black Adam superhero dong. Luar biasa loh panitia loh. Hadap sana Ibu. Oke, berikutnya Ibu Fauzia Wawa Al-Amudi, kami mohon untuk bisa maju ke depan. Dari 13 hadiah ya, kita masih hitung mundur nih ya. 153. 153. Siapa? Samia Alamudi Malang. Samia Alamudi Malang, ayo. Alhamdulillah ya. Dapat apa ini? Dapat apa ini? Dispenser. Dispenser. Tepuk tangannya mana? Wow, alhamdulillah ya. Nomor berapa? 271. 271 dan yang beruntung adalah Kak Latifa Alamudi Nganjuk. Nganjuk. Pelumat tulisannya wes basa Surabaya blender Bu, blender ya. Dapat blender alhamdulillah. Bawa ke Nganjuk. Luar biasa. Berikutnya Ibu Kamelia Alamudi, kami silakan. Boleh sampai bawah boleh, tapi pelan-pelan biar nggak tumpah. Harus sampai bawah kalau bisa tuh kan, biar adil. 231. 231. Siapa Kak Bibah? Ya, sebentar ya Bu, melok dredeg. Tak tabuhi drum dum. Oh nanti aja buat hadiah utama. Asma Alamudi Pare. Hoi, alhamdulillah Nganjuk dapat Pare dapat ya. Ya, berikutnya kami undang Safira Balakmas. Ibu Safira Balakmas untuk bisa maju
mengkocok dan memberikan hadiah. Yang dalam-dalam boleh dalam-dalam. Nomor berapa? Enggak. 08. 08, artinya nomor 8 ya. 80 itu. Oh 80. Kok soalnya 08 panitia Firza Barjin. 08 panitia. Apakah Berarti boleh 80. ibu-ibu ini Gak dapat? boleh panitia, gak boleh. Harusnya Tak jawab, boleh. Bu. Boleh. Hah? Boleh kok. 80 ya? Gak boleh kan? Tak jawab Bu. 80, siapa 80? Nada Yazid Al-Ketiri kayaknya ya. Datang tadi. Alhamdulillah, nanti saya dikirimin nastarnya aja. Alhamdulillah ya, dapat mixer, modal bikin jajan. Kita mau kasih hadiah dulu, apresiasi untuk yang sudah hadir jauh dari luar negeri. Siapa saja Kak Firza? Dari Dubai, jauh-jauh dia datang ke sini hanya untuk acara Mudi ini. Waduh. Tepuk tangan semuanya dulu dong kepada yang dari ada 3 negara ya, Dubai, Saudi, dan Holland. Iya. Kita panggil. Dari Dubai ada Ibu Rodia Al-Amudi, dari Holland ada Rusda Bahalwan, dan dari Saudi atau Jeddah ada Vidya Bamusa. Silahkan untuk bisa maju ke depan. Ini Kak Rodia Alamudi dari Dubai, Abu Dhabi. Tepuk tangan dong. Vidya Bamusa, betul ya? Ada Kak Vidya Bamusa. Tepuk tangan buat Kak Vidya Bamusa. Dan dari Holland ada Rusda Bahalwan. Wih, dari Holland. Lah, Masya Allah. Ayo kita geser ke sini dulu. Kak Fir, hebat ya Mudi ya. Nah ini mau saya interview dulu. Boleh geser ke sini? Geser ke sini kakak-kakak semua cantik-cantik. Iya. Boleh dong sedikit kasih alasan. Kenapa jauh-jauh datang kalau katanya orang Surabaya kok cek belaninya gitu ya. Kasih alasan kenapa kok penting datang hari ini. Silaturahim. Karena pengen jalin silaturahim ya. Pas Ada lagi judul. alasannya? Sama judulnya pas ya. Family. Ketemu sama family, temu kangen lah ya, temu kangen ya. Tepuk tangan lagi yang kencang, tepuk tangan Bu. Terakhir dari Holland. Sangu Tulip. Mau berpuasa di sini. Oh, ternyata sudah jawab pertanyaannya langsung karena beliau ingin berpuasa di sini. Luar biasa. Jadi karena dekat bulan Ramadan juga sekalian harus datang di acara ini, begitu ya? Luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi, tepuk tangannya kencang. Ini kalau yang dari luar negeri aja sudah sampai Indonesia ya. Bukan Indonesia loh ya, Indonesia. Yang di Indonesia pun juga harus semangat kumpul-kumpulnya ya. Jadi tahun depan dipastikan jumlah pesertanya ribuan. Tepuk tangan buat Amudi dong. Nomor 248. 248. Yuk dilihat dulu datanya, hadap sana Kak. 248 dan yang beruntung adalah Fitria Amudi Jombang. Alhamdulillah, aduh. Oh baik, diwakilkan karena harusnya ini dari Surabaya ya tadi untuk yang mengkocok ya. Sebagai tuan rumah, jadi diwakilkan oleh mamahnya dari Kak Evi. Nomor berapa? 191. Dan yang beruntung hadiah keempat ya ini ya. Kipas angin. Standing Bu, berdiri Bu. Bisa berdiri standing. Sudah pinter kipas anginnya. 1. Yuk,
Ada nggak? Aiman Alamudi. Aiman Alamudi kebetulan terdaftar namanya yang pria ini. Oh luar biasa ya. Dari kota mana ini? Malang. Dari mana? Dari Malang. Wow, bawa pulang ke Malang. Malang sudah dingin ya. Kipasnya dikasih yang lain aja ya. Enggak Kak. Kan Vira bercanda. Berikutnya. Iya, untuk 3 hadiah utama akan dikocok dan diambil oleh para donatur-donatur yang sangat luar biasa dan mewakili Bapak Hisam Sungkar yaitu Ibu Ulfa Atamimi. Sebentar, yuk dimasukkan lagi. 1, nomor berapa? Jeng. Hadiah ketiga. Elvi Hamami Lawang. Noni, Kak Noni. Semoga meniru generasiku pergi terus. Semoga dapat koper, pesannya semoga bisa pergi-pergi terus Healing ya. yang lama jangan pulang-pulang, sudah dapat koper. Ya bawa baju yang banyak. Bawa baju sama oleh-oleh yang banyak ya. Baik, terima kasih. Berikutnya perwakilan dari donatur kami silakan Dr. Mirza Alamudi, kami silakan. Oke, ini hadiah kedua dan ke-1 karena sudah mendekati hadiah utama Cik Rodok Ndredeg. Dr. Mirza, oke. Nomor berapa Dok? 82. Kita lihat. Dari kota? Nanti di cross check sendiri bener nggak di nomor 82 ya. Siap-siap ya Mi. 2 hadiah utama. Hadiahnya apa nih yang kedua Kak? Dari kota Surabaya, siap-siap. Oke, siap-siap ya. Siap-siap ya membawa pulang kompor ya. Kompor. Dan yang beruntung adalah jeng. Dum. Banyak iklannya ya. Yang beruntung adalah Nadia Hilmi. Ini karena sholat tepat waktu ya, jadi langsung dapat. Baik. Ini dicek dulu. Ibu dokter nomor 82 betul ya? 82. Baik, oke. Berat. Kalau nggak sanggup bawanya tak bawakan. Nyampe rumahku tapi. Terima kasih Bu Dokter Mirza, Masya Allah. Dan untuk hadiah utama berikutnya adalah Mas. Nama yang mengkocok dan memberikan donatur Ibu Aldila Aziz Atamimi. Nah, sini Bu. Ayo. 5 gram. 5 kilo? Ya. 5 kilo beneran ta? Yang dapat sujud syukur langsung ya 5 kilo Mas. Amudi gitu loh. Duh. Iya, dokumentasinya biar terang ya kan. Nomor berapa? Ya nyebut sampai joget-joget gini. Nomor 264. Siapakah dia? Ayo. Ya, ayo. Nomor sini Vira yang bacakan. Dari Jombang. Oke. Jombang ya ini ya. Yang beruntung merepet namaku loh ini. Merepet namaku dari Jombang. Siapakah dia? Melak drodok rek macanya ya Allah. Vera Alamudi. Hah? Nggak hadir. Nggak datang? Serius? Vera Alamudi yang dari Jombang cross check nggak datang ya? Benar? Oke, lu merinding re, ayo
Sholawat sing akeh, kesempatan berikutnya. Aduh, ini bener loh, ini Vira nggak bohong tuh. Kelihatan nggak ya Mas? Oh, nyampe, oke deh. Ayo, wis jeru, ngambilnya jeru, kata Kak Dila. Lima, 8. Dari Surabaya. Siapa? Lu. Siapa? Aduh. Nasib tidak. Nasib. Oh nasib katanya. Nasib sudah, nasib Farida break. Sweet. Artis Surabaya. Dakon nyuti. Farida nyuti oleh bojo, oleh emas, oleh Hidup segala. Kak Farida. Takbir. Kon. Anis. Loh cantik ngono iki pemerintah. Dah Farida, kon wis oleh bojo, oleh emas, oleh omah, mangene oleh warisan. Alhamdulillah. Berhubung hadiah utama, kita minta naik panggung ya Bu ya. Ya. Yang ngomong orang se-Indonesia. Ayo. Saya berdoa dari tadi tidak dapat. Saya berdoa dari tadi tidak dapat. Saya sholat, pulang sholat dapat hadiah. Naik ya, naik apa di atas apa di bawah? Mas itu di atas apa di bawah? Manusia serba bisa. Manusia serba bisa. Mau apa ibu-ibu? Mau apa? Pastel iso, manget iso, telek bojo iso, sing bahlul kita orang. Alhamdulillah. Loh, terima Mas dulu. Oh salaman ambek Ci Ayu dhisik salaman, Bekas IP. Oh bekas IP. Silahkan tak bawakan dulu. Lu sik, wis ribut endi barange yuk. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya silaturahmi ini, kami mendapatkan satu hadiah dari keluarga besar Al-Amudi. Semoga Al-Amudi maju seterusnya. Amin. Tabarakallah, banyak rezeki, sehat walafiat. Dan tak doakan umroh semuanya bersama. Amin. Bersama-sama keluarga Al-Amudi. Kita berjumpa di Mekah dan di mana Amudi apa? Negara Amudi nang kira. Hadramut. Iya. Museum Al-Amudi. Di mana Kak? Di Hadramut. Baik. Kira-kira sebelum diserahkan, kira-kira tahun depan harus diadakan lagi enggak? Diadakan. Hah? Diadakan insya Allah di Solo. Betul, tahun depan mau diadakan di Solo. Solo siap. Oh iya, nanti akan diumumkan lebih lanjut. Cakep, langsung menerima hadiah logam mulianya. Baik, sebelum Vira akan panggil per kota-kota, mumpung masih duduk anteng semuanya, Vira mau tutup dulu acara di pagi sampai siang hari ini. Sekali lagi untuk seluruh anggota keluarga besar dari Al-Amudi, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Pingin denger dong suaranya sekali lagi, mana suaranya semuanya? Luar biasa ya, dari Surabaya, Jakarta, Malang, Jombang, Pare, Bojonegoro, Kraksan, Solo, Jember, Bangil, dan ada juga dari luar negeri, ada Dubai, Holland, dan Jeddah telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas dukungannya dan terima kasih juga untuk panitia dari kota Surabaya. Tepuk tangan dong untuk panitia dong. Panitia luar biasa ya, nyari sejarah jelimet,
ngelompokno donatur jelimet ya kan, ngitung dekor segala macamnya jelimet, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sekali lagi kehadirannya, mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan hingga insya Allah kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi sebelum meninggalkan lokasi acara, kita foto bersama terlebih dahulu. Vira tutup acaranya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih, yuk. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. Look inside yourself, such perfect order, hiding in your cells, running in your veins. What about anger, love and pain? And all the things you're feeling, can you touch them with your hand? So are they really there? Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise.